Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Jangan Menyerah pada Keadaan. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku, mendengar situasi atau melihat situasi seperti yang dirasakan oleh Yosafat dan orang Yehuda, bagaimana cara kita merespon dan bagaimana cara kita mengambil tindakan. Jika kita ingin menjadi manusia yang tidak mudah menyerah, janganlah menjadi manusia yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti, mendengar gosip dan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan bukan hanya sebuah cerita, tetapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan di saat keadaan yang sedang tidak baik sekalipun. Oleh sebab itu, apapun yang kita dengar di dunia ini, kita tetap harus memprioritaskan untuk mendengar firman Tuhan. Saat mendengarkan suatu berita, jangan bereaksi, karena dengan bereaksi akan membuat kita menjadi panik. Tetapi meresponlah, yaitu mendengar, kemudian mempertimbangkan dan mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berita yang didengar. Setelah itu baru bertindak. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan tidak akan merugikan diri sendiri dan tidak akan menimbulkan kepanikan. Allah ingin kita memiliki respon yang benar, bukan cepat bereaksi. Hal inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Bagaimana setelah dia mendengar berita bahwa ada pasukan yang sangat besar, ada musuh yang hendak menyerang mereka. Raja Yosafat tidak panik. Memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yosafat dihinggapi ketakutan. Itu hal yang sangat wajar. Tetapi ketakutan tidak membuat dia panik. Dia tidak menyerah ketika baru mendengar berita. Dia tidak menyerah ketika keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang tenang. Dan keputusan yang pertama adalah keputusan untuk mencari Tuhan. Kenapa Yosafat mengambil keputusan pertama, yaitu mencari Tuhan? Dalam doa
dan dalam puasa yang diumumkan kepada Yehuda. Dia tahu bahwa semua masalah persoalan, semua situasi yang dihadapi, semua dalam sepengetahuan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Hal itulah yang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai situasi yang mencekam sekalipun dalam setiap masalah persoalan yang kita alami. Jangan cepat bereaksi, tetapi milikilah respon yang benar. Pada akhirnya, kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan Raja Yosafat setelah langkah-langkah yang dia ambil menurut petunjuk Tuhan. Demikian juga kita pasti akan memenangkan pertempuran dalam setiap masalah persoalan setelah Tuhan memberitahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Jangan mudah menyerah ketika baru mendengar berita dan keadaan situasi yang begitu berat. Iblis hendak melemahkan iman kita. Iblis hendak meremukkan jiwa kita pada saat awal kita mendengar berita tentang masalah dan persoalan kita. Tetapi apabila fase pertama ini kita lewati dengan tenang, dengan tidak cepat bereaksi, tetapi memberi respon yang benar, maka dipastikan kita pasti akan keluar dan memenangkan pertempuran dalam situasi yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan. Ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak menyerah, itulah kekuatan kita. Jangan menyerah atas impianmu. Impianmu memberimu tujuan hidup. Ingat, sukses bukan kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan adalah kunci sukses. Banyak orang yang sebenarnya akan sukses, namun mereka berhenti dan menyerah terlalu cepat. Ingatlah pada impian, jangan menyerah. Jangan sesekali mengucap selamat tinggal bila kamu masih mau mencoba. Jangan sesekali menyerah jika kamu masih merasa sanggup. Manusia memang tidak sempurna, tapi bukan berarti jadi alasan untuk kita enggan berusaha dan menyerah. Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal, tetapi ia datang dari semangat yang tidak pernah menyerah. Tetap sabar dan semangat, tersenyum, berdoa kepada Tuhan ketika kita mendengar dan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan kepadamu. Jika kamu yakin pasti akan sukses dan menang, lakukanlah terus dan jangan menyerah. Selama masih ada kesempatan, jangan pernah matikan semangat untuk meraih kemenangan. Tuhan pasti akan membela kita dalam situasi apapun.
Yang terpenting adalah jangan menyerah pada keadaan. Demikian renungan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Renungan yang sudah kami dengar hari ini memberi kami kekuatan baru untuk kami tidak panik dan tidak menyerah menghadapi masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong, melepaskan kami, memberi kami jalan keluar dalam situasi persoalan masalah yang kami hadapi. Kami tidak akan menyerah. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami sebagai Immanuel. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.